Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Baik kak. Oke, gimana nih? Udah nyaman belum duduknya? Oh sudah aman kak. Cari aja posisi ternyaman ya, biar enak, biar relax. Udah. Oke. Sebelumnya boleh dari sana, dari mana tadi? Dari kampus sih kak. Dari kampus. Ya, Kuliah di UIN kak. UIN. Oke. Sebelum kita mulai tahap selanjutnya, mungkin sini ada perkenalan dulu. Mungkin saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Alko Darjaya, tapi dipanggil Al. Saya di sini sebagai konselor kamu. Saya kuliah di UIN Negeri Lampung, jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Sekarang saya semester 5. Kalau kamu sendiri gimana? Oh baik kak. Nama saya Yoga Kusuma. Yoga Kusuma. Panggilnya Yoga atau Yoga. Kusuma? Yoga. Oke, Yoga. Oke, dari semester berapa ya, Mas? Sekarang ini semester 5 kak. 5. Jurusannya Jurusan apa? Bimbingan Konseling kak. Bimbingan konseling. Oke, mungkin kamu boleh minum dulu sebentar biar relax. Nih, udah saya sediakan minumnya. Boleh? Makasih, ya. Iya, siap. Lanjut. Santai aja. Oke, mungkin di sini kedatangan kamu sini apa? Udah tahu mau ngapain? Iya kak, saya ingin Melakukan apa? Saya ada masalah. Oke, Soal ada masalah. masalah. Jadi akan melakukan sesi konseling jadinya. Ya betul kak. Oke, mungkin di sini sebelumnya sudah pernah melakukan sesi konseling kayak gimana? Sebelumnya belum pernah kak melakukan sesi konseling ini. Belum pernah. Ya, Semenjak SMA itu juga belum pernah. belum kak. Mungkin kamu sudah tahu apa gimana apa sesi konseling itu atau gimana tahapannya. Kalau itu belum sih kak. Oke. Mungkin saya jelaskan sedikit ya. Sesi konseling itu dimana adalah proses bantuan kepada individu yang diberikan konselor pada kliennya untuk mengatasi masalah klien tersebut dan mencari jalan keluarnya. Mungkin di situ sudah paham apa gimana sesi konseling itu? Belum sih kak. Oke, mungkin untuk selanjutnya akan saya jelaskan ya. Baik. Dalam sesi konseling terdapat beberapa asas nih yang perlu dipenuhkan bagi seorang konselornya, yang dimana ada asas kerahasiaan, keterbukaan, serta kesukarelaan. Dimana kerahasiaan itu adalah asas yang penting juga karena seorang konselor harus menjaga masalah dari klien tersebut. Jadi yang tahu hanya konselor dan klien. Terus yang kedua ada asas keterbukaan, di mana di sini proses konselingnya akan berjalan dengan lancar apabila Yoga melakukan sesi konseling atau proses sesi konseling ini secara terbuka, artinya tidak ada yang ditutup-tutupkan. Oke, baik kak. Kemudian yang ketiga ada kesukarelaan, di mana tadi Yoga datang ke sini dari kampus dengan secara suka dan rela untuk menemui saya untuk mengatasi masalah Yoga tersebut. Nah, di situ apa Yoga sudah mengerti? Sudah kak. Oke, mungkin di sini kita akan buat kesepakatan waktu kita. Baik. Di sini sesi konseling ini kita sepakati dengan waktu sekitar kurang lebihnya 15 menit untuk mengatasi masalah ini. Mungkin nanti akan ada sesi selanjutnya. Apakah waktu 15 menit itu cukup untuk membuat sesi konseling ini? Cukup kak. Oke, mungkin cukup. Di sini saya lihat identitas kamu, Yoga Kusuma dari Universitas UIN Lampung, jurusan bimbingan konseling ya. Kemudian apa Yoga lagi sedang tidak enak badan? Kebetulan cuaca mungkin kak. Oh, cuaca ya, mungkin sekarang cuaca kita sering seperti ini ya. Oke, nggak apa-apa. flu-flu. Mungkin di sini kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Oke, sebelum masuk sesi selanjutnya, boleh deh Yoga langsung menceritakan apa keluhan Yoga, masalah Yoga yang akan disampaikan kepada saya. Silakan. Jadi ini ya, saya ini kan kalau malam itu sering begadang. Saya sering main game sama kawan-kawan kosan saya. Nah terus saya ini kalau ada jam pagi itu suka telat ya kak. Oke, Telat masuk jam. telat masuk. Karena apa tuh? Boleh cerita lagi. Itu tadi karena malamnya kan begadang. Nah, Selain terus itu, paginya juga kadang ketiduran kan, nah kadang kelewatan. jadi masalahnya Yoga ini sering terlambat di saat Ya, kampus. kadang main game Oke. ke malam.
Ya, terus itu mengganggu aktivitas yoga, jadi sehingga masuk kampus apa ditolak sama dosennya atau gimana? Kalau ditolak ada beberapa. Ada beberapa. Apa itu dilakukan setiap hari atau gimana? Sering ya, Sering. nggak setiap hari, sering. Oke, mungkin di sini kan kita akan masuk ke teknik atau teorinya. Di sini kita analisis teori dari yang kita akan pakai, teori behavioristik, di mana kita memakai teknik kontrak, mungkin kontrak, punishment, serta reinforcement. Yang dimana teknik kontrak tersebut kita akan membuat kesepakatan antara yoga dengan saya Baik. untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, mungkin di sini saya akan bertanya sedikit perihal untuk mencari apa saja penyebab yoga terlambat ini. Oke, mungkin kebiasaan yoga setelah pulang kampus apa aja? Boleh disebutkan? Biasanya saya kadang main keluar Main keluar. ya sama kawan saya. Setelah main keluar, pulang biasa larut malam atau gimana? Ya malam kita. Malam. Terus mungkin kalau ada tugas yang ngerjain bentar, habis itu main game itu tadi. Oke, main Sampai game, main malam. Kadang sampai pagi ya. Oh, sampai pagi. Apakah teman-teman kosan yoga bermain game juga atau gimana? Iya lah, ini nggak bareng kita. Tetapi mereka apakah terlambat juga atau gimana? Kalau itu kan saya juga kan nggak tahu jam pelajaran dia orang sih kak. Ya, oke. Mereka, nah itu kadang ya. Kadang kalau berangkat ya berangkat sendiri. Berangkat sendiri. Jadi kita Jadi beda jurusan juga ya mereka. Ya, Oke, mungkin di sini kita. Terus setelah selain bermain game, bermain apa lagi yang kebiasaan yoga? Apakah setelah pulang kampus yoga melakukan aktivitas organisasi seperti dan sebagainya? oh, kalau saya ikut organisasi sih enggak sih kak. Enggak. Iya, UKM gitu tidak juga. enggak. Oke, mungkin di situ hanya permasalahan yoga sering bermain game terus tidur larut malam sehingga paginya kesiangan, Lambat. terus terlambat juga, terus juga tidak fokus di pelajaran kelas. Itu yang masalahnya. Kadang kalau masih ngantuk. Masih ngantuk juga. Jadi, oke, mungkin di sini selain apa mungkin yoga ada lagi kegiatannya, mungkin kerja atau gimana? Kalau kerja sih kita freelance aja sih kak. Freelance juga. Apa tuh kalau boleh tahu? Ya panggilan aja. Panggilan. Jadi sekalian sibuk karena itu juga mungkin ya. Kalau itu sih panggilan kan kita kadang-kadang. Kadang-kadang. Apa pas freelance itu terus yoga bermain game saat itulah yoga telat. Enggak sih kak, kan freelance kan kerja. Kalau main game sendiri. Oke. Mungkin yoga di sini sudah menjelaskan masalahnya, yang dimana yoga sering terlambat, terus kesiangan, Terus kalau kadang susah fokus. susah fokus saat belajar, Mengantuk. dikarenakan saat selesai Jam pulang pelajaran. kampus yoga bermain game, Ya. dari sore hingga malam Malam. yoga bermain, terus malamnya sudah waktunya tidur malah bermain game sampai Betul. larut malam. Sampai jam berapa tuh kalau boleh tahu? Ya. Pagi, subuh, Sengantuknya. sengantuknya di jam Seringnya subuh sih. subuh. Subuh tuh tidur atau Tidur. nggak bangun aja? Nggak bangun. Bangunnya telat itu tadi. Kan? Bangunnya telat. Jadi tidur subuh itu bukannya. Kadang jam 10, jam 12. Kalau boleh tahu kuliahnya di jam berapa? Pagi terus sih kak. Kalau saya Sekitar jam jam 8. jam 8. 10. Jam 10. Oke, mungkin di situ waktu yang udah cukup siang sih kalau misalnya jam 10 atau jam 8. Oke, mungkin di sini kita akan membantu masalah yoga saya. Mungkin di sini kita akan buat kesepakatan di mana di sini kita akan memakai teknik kontrak. Baik. Di sini boleh saya bantu yoga membuat kontraknya. Jika yoga sepakat, kita akan sepakati kontrak tersebut. Apabila jika yoga melanggar kesepakatan kita, maka ada punishment dari saya, yang dimana fungsinya untuk membantu mengatasi masalah yoga tersebut. Mungkin di sini sudah saya analisis kontrak yang akan kita buat. Yang pertama, yoga harus kurangi bermain gamenya, Oke, baik. bermain game. Terus gimana kalau susah? Mengurangi bermain game bukan berarti
yoga tidak bermain game, Ya. boleh bermain Kan game. kadang kita sering diajakin karena. Ya boleh, tetapi apabila jika waktu sudah menunjukkan waktunya pukul istirahat, Ya. istirahat tidur maksudnya, ya berarti biar supaya paginya yoga tidak terlambat dan tidak kesiangan, terus juga tidak ngantuk juga ya. Terus yang kedua, yoga membuat schedule atau jadwal kegiatan yoga sehari-hari. Mungkin bisa diatur. Mungkin dari hari Senin yoga kuliah pagi. Kuliah paginya yoga ngapain aja, mungkin tugasnya dikerjakan. Terus yang selanjutnya yoga membuat apa saja tuh yang mungkin bisa diatur jadwal bermain game. Mungkin kalau boleh saya buat di sini, apa boleh saya sepakatin di sini buat jadwal yoga bermain game bersama dengan teman-teman. Kadang nggak mesti juga sih kak. Kadang kita main game nggak malam kan. Kadang bermain game. Kadang keluar. Apakah di dalam 1 minggu itu teman-teman yoga setiap hari berkumpul atau gimana? Pasti kak. Itu kosan sih kak. Satu kosan itulah ya. Apa ada orang lain yang ikut bergabung? Kadang kawannya kawan. Kawannya kawan, jadi mereka ikut bergabung juga. Ya. Sampai lah nginep juga berarti ya. Ya kadang. Oke, mungkin di situ kita sepakatin di sini yoga bermain game. Boleh bermain game karena mungkin itu untuk mengurangi stres juga ya, untuk refleksi juga. Terus juga bermain game boleh, mungkin sekitar waktu yoga bermain game sekitar waktu kurang lebihnya 3 jam cukup. Cukup aja sih kak. Emang kan ikut kadang kawan itu yang ngajarin. Oke, terus yang selanjutnya mengatur jadwal ya tadi ya. Jadwal. Terus yang selanjutnya mungkin kebiasaan yoga sebelum tidur, apa yoga sering ngidupin alarm? Nggak pernah sih kak. Oke, mungkin kita akan buat. Walaupun dihidupin juga nggak ngaruh kak. Nggak ngaruh. Ya. Udah sering. Kosan yoga ada berapa orang? 4. 4. Mungkin salah satu dari mereka ada yang mungkin yang rajin ya mungkin ya. 4 orang sama kak. Sama semua. Iya. Oke, mungkin di situ saya akan berkomunikasi Bangunnya- juga. Bangunnya kadang telat tuh. Oke, mungkin di situ saya akan berkomunikasi juga dengan kawan yoga yang 4 itu. Tapi seringnya saya. Oh, seringnya kamu. Iya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin nanti kita akan bantu. Oke. Di situ saya akan berbicara pada mereka apabila mereka yang bangunnya siang atau jadwal kuliahnya siang, mungkin dia akan bantu membangunin yoga atau membangunkan yoga dari tidurnya tersebut agar supaya tidak ngantuk lagi, tidak terlambat. Terus yang selanjutnya alarm. Setelah alarm mungkin di sini saya bikin jadwal belajar. Apakah yoga sering? Jadwal belajar udah ada sih kak. Setelah dari pulang kampus. Pulang kampus kadang tidur. Oke, jadi tidak ada pembahasan ulang. Kalau tidur kadang kita dari kampus itu kalau emang nggak ada yang diajak main Ya. kita tidur. Oke. Mungkin sini nanti kita akan coba apakah yoga bisa sekiranya dalam meluangkan waktu sekitar 30 menit sebelum bermain game, yoga membahas tentang mata pelajaran yang sudah dibahas agar pelajaran yang diberikan tidak sia-sia. Gimana? Mengulang kembali, artinya membuka atau melihat materi yang sudah dibagikan saat presentasi atau gimana? Kayak gitu sih kadang waktu pas mau presentasi. Waktu pas mau presentasi, bisa yoga Pas kemudian membuka sebelum itu, membuka materi itu bukan hanya saat presentasi atau dia. di kelas, di kosan mungkin, apakah bisa? Kalau itu bisa sih kak. Kadang. Oke, mungkin situ belajar. Oke, mungkin dari sini ada 5 yang sudah kita buat. Baik. Yang dimana ada mengatur jadwal yoga, terus mengurangi waktu bermain game, dan yang selanjutnya istirahat minimal 8 jam dari waktu pukul 10 malam hingga waktu subuh mungkin atau jam berapa, Iya. atau 10 jam mungkin tidur nggak apa-apa.
tapi dikurangi waktu bermain gamenya. Selanjutnya jadwal belajar yang diulas kembali. Nah, setelah dari beberapa poin yang kita sebutkan ini, kita akan buat kesepakatan punishment apabila Yoga melanggar tersebut. Apa kira-kira yang bisa kita pakai untuk punishment tersebut? Punishment itu hukuman yang diberikan kontrak yang sudah kita sepakati misalnya. Kalau menurut kakak apa? Kalau menurut saya, Ya. mungkin kalau saya buat hapus game online-nya, Nggak masalah ya. nggak masalah. Iya, nggak masalah. Itu lumayan lah ya supaya Ya. perubahan yoganya. Jadi kan di sini yoga sudah kuliah, jadi Ya. bukan hanya untuk bermain game saja. Mungkin di situ kita akan hapus game online-nya, terus saya akan bantu yoga mengingatkan jadwal sebagainya sampai yoga bisa berdamai dengan diri sendiri. Itu. Jadi kita hapus game online-nya Oke kak. agar supaya yoga tidak fokus untuk bermain game. Iya. Apakah yoga bisa memegang omongan sendiri untuk tidak menginstal lagi atau gimana? Bisa nggak kalau saya masih susah ya kayak gitu tadi? Apabila masih tiba-tiba yoga install kembali karena bosan atau gimana, apalagi yang bakal kita pakai? Kita enggak sih kak. Nggak bakal ya. nggak bakal lagi untuk berubah ya mungkin ya. Ya. Kayak mungkin di sini hukumannya Karena biar nggak telat. apabila yoga masih terlambat saat berangkat kampus, berarti dikarenakan masalah-masalah yang udah kita Ya, analisis betul, Kak. ini. Dengan hukuman menginstal, menghapus game online-nya. Nggak masalah berarti ya. Enggak masalah. Mungkin ini kita sepakatin. Ya, betul. Kalau sepakat biasanya disalim. Oke. Ini sepakat dengan beberapa kontrak yang sudah kita bikin dan punishment yang akan dilakukan ketika yoga mengulangi kesalahan yang sama. Oke ya. Sepakat. Oke, mungkin terima kasih. Mungkin di sini yoga sudah cukup. Apalagi apa yang ingin dibahas kembali? Sudah kak itu ya. Oke, mungkin di sini kita cukupkan karena waktu sudah hampir sekitar 15 menit. Kita mulai. Mungkin nanti ada proses sesi kedua untuk evaluasi dari Itu ketika nanti kalau misalnya saya udah dapat berubah. Ya. Mungkin nanti di situ jika yoga sudah melakukan perubahan pada diri yoga boleh menemui saya kembali untuk menyampaikan apa saja perkembangan dari diri yoga tersebut. Mungkin permasalahannya ini bisa dibilang sepele, nggak sepele, tapi besar juga tidak besar. Karena ini kan wajar sih lelaki bermain game. Tapi kalau bermain gamenya udah sampai kecanduan, maaf yang ngomong, sampai mengeluarkan uang berpuluh-puluh juta hanya untuk game, alangkah sayangnya buat game tersebut. Bukan masalah itu juga kak. Kadang itu tadi terlambat. Ya, karena itu juga kan berdampak negatif, jadi terlambat ngampusnya, terus belajar tidak fokus, jadi ngantukan ini seperti itu. Mungkin ini saja yang terdapat pembicaraan. Apa yoga yang dapat simpulkan dari masalah tersebut? Itu tadi kak. Kan mungkin yang saya dapatin juga kan sudah ada konsekuensinya. Ya. Punishment tadi. Kalau memang saya masih melanggar ya game online itu saya hapus. Oke. Selain itu kesimpulannya? Kesimpulan saya mungkin bisa berubah agar saya ini tidak terlambat ngampus, tidak bisa lebih fokus gitu. Setelah mungkin dari atas sampai bawah ya, dari awal sampai sekarang yang kita bicarakan apa hanya segitu saja yang yoga sampaikan? Ada lagi ya, nah itu juga tadi kan ada beberapa yang kakak sampaikan tadi. Itu saya ini mungkin ketika pulang kampus mungkin baca-baca materi yang Ya, yang sudah dibahas tadi. Nanti biar nggak saya ini baca nggak pas ujian. Oke, mungkin di sini yang kita paham di mana kita sudah membuat kontrak dan punishmentnya apabila yoga melanggar kontrak yang sudah kita bikin. Kontrak ini mungkin disaksikan hanya kita berdua, saya sama kamu.
dan tidak ada yang mengetahui tentang permasalahan ini. Mungkin itu saja. Sebelum saya tutup, bagaimana perasaan Yoga setelah melakukan sesi konseling tersebut? Saya alhamdulillah merasa lega, tidak bisa apa yang saya pendam ini bisa saya sampaikan ke orang. Oke, mungkin itu saja. Oke, Mas Yoga ya, saya juga berterima kasih pada Yoga yang sudah melakukan sesi konseling pada saya, di mana Yoga sebagai kliennya dan saya sebagai konselornya. Mungkin itu saja dapat saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ya. Ya siap. Hati-hati di jalan ya. Tidak.